Harapan kami, semoga Anda dalam keadaan sehat selalu dimanapun Anda berada. Pembahasan kita di sore hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk apa iblis mengadakan tanda dan mujizat? Untuk mengerti pembahasan kita di sore hari ini, tentu kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita sendiri nantinya. Namun sebelum itu, saya mengingatkan kita semua, bagi sahabat kebenaran yang memiliki pertanyaan, Anda bisa langsung bertanya melalui WA Live GBIA Grafe saat ini, yaitu melalui nomor 081192222313. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi kami langsung melalui nomor 0811922313 atau melalui kolom komentar yang telah tersedia di Facebook Live langsung. Baik, sahabat kebenaran, tentu kita sebagai orang Kristen sangat rindu sekali mengenal kebenaran supaya kita tidak gampang atau digoyahkan oleh pihak-pihak yang mengajarkan sesuatu ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Oleh sebab itu, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja serahkan kepada narasumber kita supaya kita dapat mengerti untuk apa iblis mengadakan tanda dan mujizat. Baik, kepada Dr. Andrew Mondolio, saya persilakan. Ya, terima kasih untuk Saudara Darmawan Syah. Dan topik hari ini sangat menarik karena masih melanjutkan yang minggu lalu mengenai tanda dan mujizat nih. Ya. Judulnya hari ini adalah untuk apa iblis mengadakan tanda dan mujizat. Coba tolong Saudara Darmawan membacakan Matius pasal 24 ayat 24 dan 25. Iya, Matius pasal 24 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ya, ini kelihatannya sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Tuhan sudah memperingatkan dan kita harus mencamkan, kita harus memperhatikan nanti akan ada nabi palsu, akan ada guru palsu, Mesias palsu yang disertai dengan tanda dan mujizat. Tetapi mungkin pertanyaannya langsung orang berpikir, ya, apa iblis sejago itu? Ya, apa iblis mampu membuat tanda dan mujizat yang heboh, yang luar biasa? Bukankah hanya Tuhan yang bisa membuat mujizat? Ya kan? Ya. Lalu mungkin sesudah itu lagi bertanya lagi, kalaupun iblis membuat mujizat, apakah bisa menyesatkan orang percaya? Nah, pada hari ini saya ingin mengajak Anda untuk mempelajari ini sedikit lebih dalam lagi. Dan kenyataannya adalah iblis sangat mampu membuat mujizat. Ya. Jangan berpikir bahwa iblis ini musuh yang lembek gitu. Tidak, dia adalah lawan yang sangat cerdik, yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Dia adalah penguasa dunia ini. Dia adalah raja kegelapan. Kalau Anda ingat misalnya kasus Ayub, ya, Anda mungkin sudah hafal kisah Ayub, bagaimana iblis mengorkestrasi serangkaian peristiwa sehingga satu demi satu malapetaka menimpa Ayub. Ya, kambing dombanya, lembu sapinya, untanya, kemudian anak-anaknya, semuanya ditimpa oleh malapetaka. Dan semua itu adalah, ya, itu diatur oleh iblis. Jadi iblis mampu melakukan banyak hal yang supranatural. Ya. Jadi saya bukan nakut-nakutin Anda. Walaupun kita tahu bahwa tidak ada hantu, tetapi kita tahu bahwa yang di belakang hantu itu adalah iblis. Ya, dan iblis mampu melakukan hal-hal yang supranatural. Jadi, kalau kita tahu bahwa iblis sebenarnya memiliki kuasa,
apa tujuan iblis melakukannya? Ya, membuat tanda dan mujizat. Mengapa ini penting? Karena kalau kita tidak tahu apa tujuan iblis, maka dia itu seperti magician, ya, tukang sulap. Dia akan melakukan suatu aksi dan itu menjadi suatu misdirection. Ya, sehingga kita memperhatikan aksinya itu, tetapi kita miss apa tujuan sebenarnya. Nah, iblis membuat tanda dan mujizat tidak sembarangan. Dia memiliki tujuan. Jadi kalau kita tahu apa tujuan iblis melakukan tanda dan mujizat, maka kita, ya moga-moga tidak akan jatuh ke dalam perangkap iblis. Ya. Jadi, iblis membuat tanda dan mujizat, intinya sebenarnya adalah untuk menggantikan posisi Allah. Ya, ini sudah sejak dahulu, iblis ingin menjadi Allah. Iblis ingin menempati posisi Allah. Allah itu yang paling tinggi, iblis mau jadi yang paling tinggi. Allah disembah, iblis juga mau disembah. Oleh sebab itu, iblis seringkali menunjukkan show of power supaya manusia kagum dan menyembahnya. Ya, inilah yang dilakukan oleh banyak orang tanda kutip pintar, ya, paranormal, dukun, dan lain sebagainya, tukang sihir. Ya. Kalau misalnya dibaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 8, Ya, Kisah Para Rasul pasal 8, ada seorang tukang sihir namanya Simon, di ayat yang ke-9, kalau nggak salah. Ya. Ayat 9 dan 10, boleh dibaca. Baik, saya akan Kisah bacakan. Rasul 8. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang 9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Jadi dia membuat mujizat, ya, dan orang Samaria takjub. Orang Samaria berpikir dia inilah yang berasal dari Tuhan. Ya. Padahal ketika mereka mengikuti dia, sebenarnya mereka bukan mengikuti Tuhan, mereka mengikuti bos di balik si tukang sihir ini. Ya, dan iblis ya tentu ketawa-ketawa saja. Jadi, ya kalau kita melihat ada berbagai praktek okultisme, ya, penyembahan berhala, dan lain sebagainya yang seringkali berhubungan erat dengan okultisme, itu semua ujung-ujungnya adalah iblis mau disembah oleh manusia. Ya, semua sihir, semua ya, yang hal-hal seperti itu, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dia buat, itu untuk mentakjubkan orang yang melihatnya. Kalau dukun-dukun ya dan lain sebagainya yang namanya tatung dan lain sebagainya itu misalnya dia kalau menusuk dirinya sendiri nggak apa-apa, tidak keluar darah, ya dia memotong-motong, menggores dirinya, duduk di kursi yang terbuat dari paku, berjalan di atas beling, membakar diri dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwa seolah-olah dia punya power. Dan iblis suka melakukan ini supaya manusia yang takjub menyembah kepada dia, tunduk kepada dia. Ya. Tetapi ini cuman salah satu saja. Ya. Karena ya tadi itu orang Kristen bilang itu mah nggak akan menyesatkan saya. Ya, saya sebagai orang Kristen sudah tahu itu dukun, itu palsu, ya, itu pasti bukan dari Tuhan. Tapi bagaimana caranya iblis membuat tanda dan mujizat sampai menyesatkan orang pilihan juga sesuai peringatan Tuhan di Matius pasal 24? Jawabannya adalah karena tujuan iblis mengadakan tanda dan mujizat adalah untuk menggantikan firman Tuhan. Ya. Iblis mau menggantikan firman Tuhan. Iblis mau mengubah firman Tuhan. Iblis mau membelokkan orang dari firman Tuhan kepada sesuatu yang bukan firman Tuhan. Maka kalau misalnya orang Kristen sampai mengikuti hal yang bukan firman Tuhan, ya lama-lama akan tersesat dengan sendirinya. Oleh sebab itu, ini sudah kita lihat sejak awal mula ada kejatuhan dalam dosa. Ya, yaitu waktu ketika Hawa
didatangi oleh ular. Ya. Nah, kita semua tahu ular itu tidak bisa berbicara, ya kan? Secara anatomis, lidah binatang ya, itu tidak bisa mengucapkan kata-kata. Apalagi lidah ular. Anda tahu lidah ular itu ya kayak tabung gitu, lalu kemudian di ujungnya bercabang kan. Itu tidak bisa membentuk huruf hidup, tidak bisa membentuk huruf mati, tidak bisa mengucapkan kata-kata. Tetapi ular tersebut berbicara. Oh, ini sesuatu yang luar biasa, ini supranatural, ini suatu tanda, ini mujizat. Dan Hawa masuk perangkap. Ya, Hawa percaya saja kepada ular, padahal ini adalah tanda pertama. Ya, ini adalah hal ajaib yang pertama sesudah penciptaan. Lalu kemudian, jadi kita lihat bahwa ular, ya iblis pakai ular berbicara, ini satu tanda luar biasa untuk membuat Hawa meragukan firman Tuhan. Digantikan dengan firmannya iblis nih. Ya, firmannya iblis adalah enggak, Tuhan sebenarnya melarang kamu makan semua buah di taman ini. Sebenarnya Tuhan enggak mau kamu makan buah yang di tengah taman itu karena Tuhan tidak mau kamu menjadi seperti Tuhan. Kamu enggak akan mati, kamu akan jadi seperti Tuhan. Itu kan adalah tipuannya iblis. Ya. Jadi itu firman dari iblis, mau menggantikan firman Tuhan. Lalu kemudian kalau kita baca lagi di kitab Keluaran. Di kitab Keluaran waktu itu Musa dan Harun menghadap Firaun. Lalu kemudian ada tanda-tanda yang Tuhan suruh Musa lakukan di depan Firaun. Ya. Misalnya Musa lempar tongkatnya, lalu kemudian tongkatnya itu jadi ular. Lalu apa yang dilakukan oleh penyihir-penyihirnya Firaun? Mereka ambil tongkat, kemudian mereka bikin ular juga pakai tongkat itu. Ya. Jadi ini tandingan gitu. Iblis mau menandingi tandanya Tuhan, mujizatnya Tuhan. Supaya apa? Ini ada firman Tuhan lewat Musa. Tetapi ini seolah-olah iblis berfirman juga lewat tukang-tukang sihir itu, ahli-ahli jampi itu. Ya, jadi ada firmannya Tuhan dari Musa, lalu ada firman iblis. Jadi ini ada tandingannya. Inilah tujuannya. Kalau misalnya cuman Tuhan doang yang kasih tanda, ya tongkat menjadi ular, lalu tukang sihirnya nggak bisa ngapa-ngapain, wah langsung keok. Mungkin Firaun langsung ketakutan, langsung ya udahlah kasih orang Israel keluar. Tetapi tidak demikian. Tuhan membiarkan iblis beraksi juga, ya, bikin ular juga supaya Firaun berkeras hati. Tetapi intinya iblis mau melakukan itu untuk memasukkan satu firman lain yang menandingi firman Tuhan, yang mau menggantikan firman Tuhan. Ya. Lalu kemudian, ya di seluruh Alkitab kita melihat ketika ada tanda atau mujizat yang terjadi. Itu bukan suatu kebetulan, bukan sesuatu yang hanya untuk hura-hore, untuk show of power tanpa adanya maksud, tidak. Tidak demikian. Karena apa? Di zaman itu Tuhan sedang menurunkan wahyu. Dan Tuhan menurunkan wahyu kepada manusia, memberikan stempel dari Tuhan berupa tanda dan mujizat. Jadi ketika orang mau tahu apakah suatu firman, suatu nabi, suatu malaikat, suatu mimpi, suatu wahyu berasal dari Tuhan atau bukan, maka ada tanda yang menyertainya. Kalau tanda itu terbukti, terjadi, dan lain sebagainya, maka itu adalah dari Tuhan. Ya. Nah, iblis meniru cara ini. Iblis mengkopi metode Tuhan, lalu kemudian memasukkan tanda dan mujizatnya sendiri, lalu kemudian memasukkan firman-Nya sendiri. Ya. Nah, coba buka di dalam Ulangan pasal 13. Ya. Baik. Ulangan pasal 13, baca mulai dari ayat 1, 2, 3, dan seterusnya lah. Anda di rumah boleh baca sendiri. Ya, Ulangan pasal 13. Ayat 1. Ya, 1, Baik, 2. saya akan bacakan Ulangan pasal 13 ayat pertama dan sampai selanjutnya. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi
dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Ayat yang ketiga, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Oke, jadi kita melihat bahwa ada kemungkinan bahwa si pemimpi atau nabi atau pelihat itu melakukan tanda dan mujizat, tetapi bukan berasal dari Tuhan. Ya, itu adalah tiruan yang iblis bikin, yang Tuhan izinkan untuk menguji apakah orang Israel benar-benar hatinya berpaut kepada Tuhan dengan segenap hati atau tidak. Ya. Jadi Tuhan sebenarnya memberikan kepada kita, kepada orang Israel pada waktu itu, kepada semua orang, satu metode. Bagaimana caranya kita tahu suatu mujizat, atau sebelum mujizat, suatu firman itu berasal dari Tuhan atau bukan. Ya. Tuhan kasih tanda dan mujizat. Tetapi selain itu, Tuhan kasih juga bahwa dia harus sesuai dengan firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan sebelumnya. Kenapa? Karena Tuhan itu maha benar, tidak boleh ada firman yang kontradiktif. Kalau kontradiktif, berarti salah satunya bukan dari firman, bukan dari Tuhan. Atau dua-duanya bukan dari firman Tuhan. Tetapi kalau kedua-dua firman ini berasal dari Tuhan yang sama, yang maha benar, maka kedua-duanya tidak boleh saling bertentangan. Jadi kalau misalnya orang Israel sudah dikasih tahu sebelumnya, kan dari hukum Musa, bahwa hanya menyembah kepada Allah, kepada Jehovah. Lalu kemudian datang seorang nabi atau suatu malaikat dengan firman lain yang mengajak untuk beribadah kepada Allah lain, ini jelas bertentangan dengan misalnya Keluaran pasal 20, ya, ayat 1. Jadi kalau bertentangan, ini sudah kita langsung tahu, oh ini berarti bukan dari Tuhan ini. Ya, karena berbeda nih dengan yang sudah kita terima sebelumnya. Dia mau kasih tanda apa kek dan lain sebagainya. Nah, jadi, semakin banyak Tuhan memberikan wahyu. Ya, Tuhan tambah lagi. Tuhan tambah lagi. Jadi makin banyak perpustakaan wahyu yang Tuhan berikan kepada manusia, yang bisa kita pakai menjadi referensi untuk menilai setiap firman dan setiap wahyu, setiap mimpi, setiap penglihatan, setiap kabar, setiap apalah itu. Ya, kita pakai referensi yang sudah Tuhan kasih ini, firman ini. Maka semakin banyak ini, semakin sulit untuk menyesatkan manusia. Ya, semakin banyak, maka akan semakin sulit. Terutama ketika akhirnya Tuhan selesai menuliskan wahyu dalam bentuk tertulis. Ya. Maka, nah di sini Tuhan mendesain sehingga wahyu yang tertulis ini tidak bisa ditiru oleh iblis. Ya. Kalau masih zaman dulu di mana Tuhan juga masih memakai tanda dan mujizat untuk meneguhkan firman, lalu iblis ikut-ikutan, ya, iblis kirim nabi palsu, iblis, misalnya ada orang ngelihat didatangin malaikat, mungkin iblis juga kan malaikat, dia datang juga sama orang. Iblis bisa meniru itu. Tetapi ada satu metode pewahyuan yang iblis tidak bisa tiru, yaitu adalah firman secara tertulis. Tentu iblis mencoba juga, tetapi tidak bisa ditiru dengan sempurna. Nah, ketika Tuhan sudah selesai menuliskan firman secara tertulis, yaitu Alkitab, maka Tuhan tidak perlu lagi menggunakan tanda dan mujizat. Ya. Siapa yang masih perlu memakai tanda dan mujizat? Yang masih perlu memakai tanda dan mujizat adalah yang tidak bisa meniru firman tertulis itu. Ya. Kalau iblis bisa meniru firman tertulis, dia bikin, dan dia sudah bikin banyak. Buktinya, ya, ada banyak kitab suci yang lain yang ditulis oleh iblis, yang bukan berasal dari Tuhan. Tetapi, Tuhan tidak perlu lagi. Ya. Kenapa? Karena yang tertulis sudah lengkap. Dan yang tertulis ini, sejak awal, ya, bagian Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ini sudah diteguhkan lewat berbagai macam tanda, lewat Musa.
Lalu kemudian Yosua juga ada melakukan tanda dan mujizat. Lalu kemudian Samuel juga. Ya, setiap bagian dari firman Tuhan yang tertulis sudah dikokohkan, sudah dibuktikan lewat tanda dan mujizat yang dilakukan oleh nabi yang menuliskannya. Jadi, ketika itu sudah selesai ditulis, ya, sampai di Perjanjian Baru, kitab Wahyu selesai ditulis oleh Yohanes, maka Tuhan tidak perlu lagi membuat tanda dan mujizat. Kenapa? Karena itu sudah selesai ditulis. Nah, kalau misalnya orang Kristen membaca Alkitab, lalu berpatokan hanya pada Alkitab, maka akan sangat sulit sekali bagi iblis untuk menyesatkan mereka. Iblis kehilangan begitu banyak kesempatan untuk menyesatkan manusia. Gimana caranya iblis bisa punya kesempatan untuk menyesatkan manusia? Yaitu kalau manusia ditarik menjauh dari firman Allah itu, lalu kemudian disuruh mengejar, itu tadi, hal-hal yang supranatural. Ya, tetapi dia harus ditarik menjauh dari firman Tuhan dulu, ditarik jauh dari Alkitab. Nah, inilah fungsi yang iblis inginkan dari tanda dan mujizat, yaitu menggantikan firman Tuhan. Di mana kita sekarang punya Alkitab yang lengkap, dalam bentuk tertulis, yang objektif. Enggak. Iblis bilang, jangan kamu percaya itu. Itu masih belum cukup, masih ada yang lebih bagus. Yang lebih bagus apa? Nih, saya kasih kamu tanda, nih, saya kasih kamu mujizat, nih, saya kasih kamu bahasa lidah, nih, saya kasih kamu nubuatan, nih, saya kasih kamu ini dan itu. Ya, itulah yang lebih menarik, dan itu yang lebih penting dari Alkitab, katanya. Tetapi kalau kita ikut skemanya itu, ya, maka kita sudah ditarik menjauh dari Alkitab, lalu kita malah disuguhkan hal-hal yang supranatural itu, yang sudah Tuhan tinggalkan. Jadi, ya, iblis memakai tanda dan mujizat. Iblis memiliki kuasa yang luar biasa. Dan iblis menggunakan tanda dan mujizat untuk membuat orang-orang, nomor satu, kagum kepada dia. Ya, betapa hebatnya, betapa berkuasanya. Ya. Karena hari ini Tuhan tidak memakai tanda dan mujizat lagi, maka seolah-olah iblis yang memakai tanda dan mujizat itu dianggap, ya, dialah Tuhan. Gitu, ya. Tetapi hati-hati, saya bukan berkata bahwa Tuhan tidak mampu melakukan tanda dan mujizat. Ya. Tuhan tetap sama dari dulu, hari ini, sampai selama-lamanya tetap sama. Kalau Tuhan mau bikin mujizat, gampang sekali. Ya, lebih gampang daripada membalikan telapak tangan. Akan tetapi, untuk apa Tuhan mengadakan tanda? Ya, tanda itu untuk mengokohkan firman yang mana lagi? Bukankah semua firman yang Tuhan mau tuliskan kepada kita sudah tertulis? Sudah selesai. Ya, mana lagi? Ayat mana lagi di Alkitab yang masih perlu dikasih tanda? Sudah dikasih tanda dulu. Ya, entah itu kepada nabi, apakah kepada rasul, sudah dikasih tanda. Jadi Tuhan tidak memberikan tanda lagi pada zaman ini. Nah, manusia seringkali mau minta tanda, mau minta mujizat. Kalau misalnya Tuhan, ya, kalau Tuhan benar-benar Tuhan, tentu dia bisa kasih mujizat, dia bisa kasih tanda, sampai semua orang ngaku, ya, semua orang bertelut lutut, lalu kemudian mau tidak mau harus menyembah Tuhan. Ya enggak? Kalau Tuhan itu Tuhan, kalau Tuhan itu Allah, Maha Kuasa, kenapa dia enggak bikin tanda dan mujizat di langit yang luar biasa sehingga semua orang melihatnya, semua orang menyembah Tuhan? Tidak. Ya. Karena dulu manusia pernah minta tanda yang sama. Ya, tahu nggak di mana? Waktu mereka minta tanda kepada Tuhan Yesus. Ya, lalu Tuhan Yesus kesel sama mereka. Tuhan Yesus bilang, angkatan ini tidak akan dikasih tanda, kecuali tanda Nabi Yunus. Ya, yaitu anak manusia akan mati, kemudian dimasukkan ke dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam, lalu sesudah itu dia akan bangkit. Jadi mereka minta tanda.
Maksudnya apa? Maksudnya itu mereka meragukan apakah Yesus ini berasal dari Tuhan atau bukan. Karena tanda dari seorang nabi adalah dia harus bikin tanda dan mujizat. Ya. Lalu mereka minta tanda terus. Sebenarnya Tuhan kasih tanda nggak? Oh, kasih. Tuhan kasih mereka banyak sekali tanda, tetapi mereka tidak mau percaya. Oleh sebab itu mereka minta tanda yang lain. Tuhan kasih lagi lebih banyak, mereka masih belum percaya, mereka minta tanda yang lain lagi. Ini yang bikin Tuhan kesel. Akhirnya Tuhan bilang, kepada angkatan ini tidak akan dikasih tanda. Bukan karena Tuhan nggak bisa, tetapi karena ketidakpercayaan mereka. Demikian juga hari ini. Seandainya Tuhan mau kasih tanda, ya, bisa saja. Tetapi Tuhan sudah kasih banyak tanda. Oleh sebab itu, kepada orang kaya yang masuk neraka, ya, sedangkan Lazarus masuk surga ke pangkuan Abraham. Kepada orang kaya itu, Tuhan Yesus berkata, Abraham berkata, kalaupun ada orang mati bangkit dari kubur, mereka nggak akan percaya. Ya, saudara-saudaramu itu tidak akan percaya, sekalipun ada orang bangkit dari kubur. Kenapa? Karena mereka memiliki itu, tulisan Musa, tulisan para nabi, itu sudah tanda, itu sudah dikokohkan dengan tanda-tanda. Kalau mereka masih tidak mau percaya itu, ya, dikasih tanda lagi berupa orang mati bangkit dari kubur, juga tetap tidak akan percaya. Dan buktinya memang Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Dan mereka tetap tidak percaya. Jadi seandainya Tuhan hari ini membuat tanda di langit, ya, membuat tanda di langit lalu kemudian semua orang melihat, wah ini luar biasa. Kira-kira apa efeknya? Apakah mereka akan menyembah Tuhan? Tidak. Ya. Mereka justru akan bilang apa? Oh itu alien. Itu, wah dari galaksi mana gitu kan. Wah itu hantu. Oh itu Buddha. Oh itu siapa lagi? Ya, Kuan Im. Oh itu apa lagi? Semua disebutkan. Tetapi apakah mereka akan menyebutkan itu adalah Yesus? Tidak. Tidak, belum tentu. Ya. Jadi mengadakan tanda dan mujizat belum tentu akan membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan tidak perlu lagi mengadakan tanda dan mujizat itu. Sebaliknya, kalau Tuhan mengadakan tanda dan mujizat, malahan seolah-olah Tuhan itu masih saingan sama iblis. Ya. Iblis masih bikin mujizat dan tanda, lalu kemudian Tuhan Yesus seolah-olah mau bikin tanda, nih punya saya lebih hebat gitu. Enggak perlu. Tuhan sudah membuat mujizat yang lebih hebat dulu. Lalu sekarang Tuhan masih bisa bikin mujizat nggak? Bisa. Tetapi tidak sebagai tanda. Tuhan bikin mujizat yang luar biasa, bisa nggak? Bisa. Ya. Tetapi Tuhan tidak harus menunjukkannya kepada manusia. Tidak harus menjadikan mujizat tersebut suatu tanda. Ya. Nah, yang masih mengadakan tanda dan mujizat, itu yang masih memiliki tujuan untuk menggantikan firman Allah. Jadi hati-hati saudara. Ya. Oke, ini saya pikir udah banyak pertanyaan. Boleh ditanyakan. Baik, sahabat kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan, saya pikir penjelasan dari Pak Andrew mengenai pembahasan kita di sore hari ini sudah cukup jelas sekali. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran ini juga Anda share kepada sahabat-sahabat dimanapun mereka berada, supaya mereka juga dapat mengerti kebenaran ini, dan sehingga banyak orang yang diselamatkan melalui kebenaran ini. Nah, sebelum kita masuk pada acara selanjutnya, sahabat kebenaran, saya mengingatkan kembali, apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda langsung bisa jawab atau interaksi dengan kami melalui WA Call, yaitu 081192222313. Sekali lagi, melalui 081192222313. Atau melalui kolom komentar yang telah tersedia di Facebook Live pada saat ini. Baik, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana setelah jeda berikut ini. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grace International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen N. Stanley Yao.
dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah. Dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grafe di 02164714156 atau di nomor 081315863518. It's a song all the angels cannot sing. I once was lost, amazing